si sopir yang masih tetap sadar bahwa cewek cantik bernama Suti itu adalah pocong, menyadarkan si kernet yang sudah hilang akalnya. Dia pegang tangannya, dar. Tapi si kernet diam saja. Matanya itu melihat takjub, melihat dengan penuh cinta, penuh sayang pada sosok di hadapan yang memang cantik. Tapi si sopir pokoknya dia tidak mau tahu. Pokoknya hari itu, saat itu juga dia harus pergi bersama Sidar, pergi dari tempat itu. Tidak lucu kalau begitu sampai di rumahnya Sidar, dia harus ngomong sama bapaknya Sidar, mertuanya Sidar, istrinya Sidar, anaknya Sidar bahwa bapaknya kecantol sama suaminya, ketantol sama anaknya, kecantol sama pocong. Gawat. Dipegangnya tangan Sidar, kemudian ditariknya, set. Larilah si sopir, menarik kuat-kuat Dar terpaksa ikut berlari. Daripada ketarik-tarik, terjerembab, mereka berlari. Pikiran si sopir pokoknya masuk dalam bis, dan kemudian ditutup pintunya, dikunci, disetater. Jalankan, terserahlah. Sudah terperosok jauh, terserah, pokoknya harus jalan. Set. Tiba-tiba si sopir diam, tertegak. Bisnya tidak lagi ada di dalam hutan, tapi sudah berdiri dengan gagah, dengan ganteng, dengan 6 rodanya di pinggir jalan. Berdiri dengan manisnya, dengan gantengnya, dengan cantiknya. Dia melongo, melihat ke arah plat. Betul itu. Plat nomor yang pasti akan selalu diingatnya. Ditariknya pelan-pelan tangan Dar, ayo kita pergi Dar. Pokoknya kita pergi dari sini tuh, mumpung bisnya sudah ada di pinggir jalan. Terserahlah siapa yang ngangkatnya itu. Ditariknya, dibukalah pintu sebelah kiri. Krek, tidak terkunci. Si sopir duduk di kursi sopir, menyalakan starter. Greng. Akhirnya bis menyala. Tapi tiba-tiba rasa dingin yang menusuk masuk ke dalam bis itu. Asap tipis kemudian berubah menjadi tebal. Tiba-tiba dari segala arah asap-asap itu berkumpul, menyatu di depan kepala si supir, tepat di hadapannya. Badan si supir kaku. Dia sadar tapi kaku. Kemudian asap itu masuk kepala si supir. Set. Si sopir diam, tak bergerak. Dia menengok kiri, menengok ke kanan, menghadap ke muka. Tapi dalam hati kecil si supir, kenapa aku menengok? Badannya sudah tidak dikuasai lagi olehnya. Hanya pikirannya seperti
seperti drone yang mengawasi dari atas. Tiba-tiba dia melirik. Kepalanya melihat ke spion tengah. Kursi-kursi yang tadinya kosong tiba-tiba satu persatu mulai terisi. Awalnya tipis, warna putih tipis, kemudian mewujud, berubah menjadi sosok-sosok berwarna putih, sosok-sosok berwarna merah, dan sosok-sosok berwarna hitam. Bis masih menyala dengan garangnya. Kemudian pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Krek. Lihatnya spion kiri, lihatnya spion kanan, diinjaknya kopling, kemudian masuk ke gigi satu. Remnya diangkat, kopling diangkat, kaki kanan pindah ke gas. Kemudian bis itu melaju perlahan, kaku. Sopir yang sadar, tapi badannya tak mampu dia kuasai. Tangannya memutar setir, kakinya menginjak gas, kakinya menginjak rem, menginjak kopling, dan tangannya berganti gigi menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5. Jadi ngebut. Bis itu ngebut di jalanan yang naik turun kiri kanan. Bis itu ngebut luar biasa cepat. Jantung si sopir berdegup kencang sekali. Duk 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 duk. Tiba-tiba kaki si sopir menginjak kopling dan menginjak rem, kemudian memasukkan gigi satu. Lincah sekali, tapi itu bukan dia, hanya badannya saja. Pintu tiba-tiba terbuka. Krek. Dan satu sosok putih berdiri, berjalan pelan, menengok sebentar ke arah sopir, tersenyum sesaat, kemudian turun melalui tangga ke bawah. Pintu tertutup lagi. Diliriknya papan nama di pinggir jalan. Kabupaten Lampung Utara. Bis bergerak lagi, sama seperti tadi, sangat cepat, kemudian berhenti. Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Jalan lagi. Pintuhan, Kaur, Bengkulu. Jalan lagi. Berhenti lagi. Padang, Medan, Surabaya, Malang, Bontowoso, Jogja, Wonosobo. Tiap kali berhenti bis itu, pintunya terbuka, dan kemudian satu sosok turun, satu sosok turun, satu sosok turun.
tinggal 4 di belakang. Sidar, Kernet, dan 3 sosok lagi. Satu sosok adalah Suti, gadis pocong itu. Sosok lagi, seorang wanita yang menggendong bayi, kuntilanak. Sosok lagi, tidak terlalu jelas apa itu. Bis bergerak lagi. Jalan terus. Magelang lewati. Jalan terus. Riau dilewati. Jalan terus. Ring Road Utara, Ring Road Barat, jalan lagi. Pantura, jalan lagi. Semarang. Bus itu acak berjalan, berhenti, tapi pintu terbuka. Tidak ada yang naik, tidak ada yang turun. 3 sosok yang ada di dalamnya tetap diam. Tiba-tiba si sopir seperti mendapatkan badannya lagi. Dia gelagapan. Mbak mau turun di mana mbak itu mbak? Tiba-tiba di telinga sopir terdengar, "Kami ikut saja, terserah mau kemana." "Ya jangan gitu," kata si sopir. Mbaknya pokoknya turun ya. Kita juga mau pulang ini ya. Ya, kita beda alam ya Mbak Sun ya. Mbak Sun ya. Mbak siapa kamu? Nah, nggak tahu ya. Nggak mau. Tidak, kami ikut. Bisik suara itu di telinga. Tiba-tiba 3 sosok itu lenyap, baik secara nyata maupun di dalam spion. Baru kali inilah sopir ini merasa sadar. Kemarin saat sadar ngobrol dengan si gadis yang baru kecelakaan itu, tidak tampak bayangannya dalam spion. Dan perjalanan ini melewati berbagai macam, melompati sana, melompati sini, melewati berbagai kota, kabupaten, pulau. Tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Sopir itu turun, dariku turun. Di hadapan mereka ada sebuah kantor polisi dan mereka masuk. "Pak, kami mau melaporkan, Pak." Tunggu dulu bentar ya. Kalau mau laporan ke dalam itu loh, nggak sempat lagi Pak. Pokoknya saya mau laporan terus habis itu mau pulang kok. Nggak peduli Pak, Bapak nerima kayak mau nggak kayak terserah Pak. Yang jelas yang di jalan tadi Pak, pokoknya Bapak kalau nanti ini Lampung ada hutan Lampung yang pokoknya jalannya itu tanjakan, turunan, habis
habis Bengkulu itu Pak, habis Bengkulu Pak, mau masuk itu habis Kaur itu. Nah situ pokoknya Bapak carilah, situ ada motor kecelakaan di situ Pak, dan ada mayatnya juga di situ Pak. Terserah Pak, pokoknya kami pergi Pak, mau pergi Pak, kalau saya nggak kuat lagi Pak, udah nggak kuat lagi Pak, kami nggak kuat lagi Pak. Setelah lapor begitu, si sopir dan kernetnya itu ditarik gitu saja dengan si sopir, langsung naik lagi ke bis. Tapi begitu kakinya menginjak lantai bis, gerak, tiba-tiba bagasi bis itu terbuka dan di dalamnya ada sebuah motor dan sesosok mayat gadis yang masih pakai helm tertelungkup diam di sana. Langsung mereka kaget, luar biasa kaget. Nah, polisi langsung berdiri. Si sopir dan kernet langsung terkencing di tempat itu juga. Kemudian mereka lari. Polisinya memanggil kawan-kawannya, kemudian menarik motor, menarik mayat itu dan kemudian membawanya ke dalam. Beberapa orang dengan motor mengejar si sopir dan kernetnya. Saat diambil, mereka dibawa ke kantor dan kemudian dilakukan interogasi. Tapi keduanya tidak lagi bisa berkata apa-apa, pucat, pasi, bias, dan mengomel seperti orang